channelku Rahmat Halakam. Untuk video kali ini adalah video kedua dari modul 10. Kita akan mempelajari tentang unsupervised learning. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang supervised learning, untuk video kali ini kita belajar unsupervised learning. Dan untuk video selanjutnya, next video, akan belajar mengenai Shiny. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama adalah file unsupervised learning ini. Teman-teman yang belum memilikinya dapat mengunduh di repository Data Science IF UPNYK. Kita akan menggunakan ini ya, unsupervisedlearning.rmd. Nah, lalu juga kita menggunakan RStudio di sini. Untuk materi kali ini kita akan melakukan pemodelan topik. Jadi kita akan menggunakan dataset sherlock.csv yang berada di subdirektori data raw. Itu kalau misalnya teman-teman saya lagi belum memiliki datasetnya, teman-teman bisa mengunduh di repository Data Science IF UPNYK. Nah, terus ini nanti pemodelan topiknya seperti apa, nanti akan kita bahas. Ya, kita langsung masuk ke materi. Oke, di sini ada beberapa permulaan. Kita mungkin ya sudah terbiasa membaca narasi teks seperti artikel dan lainnya. Seringkali secara tidak sadar kita melakukan pengkategorian atas narasi-narasi yang dibaca. Bagaimana caranya? Kalau misalnya menggunakan mesin atau komputer. Nah, dalam kasus ini kita akan melakukan pemodelan topik untuk mengkategorikan topik dari buku cerita. Nah, kita akan menggunakan data Sherlock tadi ya, yaitu adalah buku cerita. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengimport beberapa library seperti tidytext, topic models, Virum, dan lain-lainnya. Oke, langsung aja kita coding. Library yang pertama adalah tidytext. Oke. Terus yang kedua adalah topic models. Lalu kita juga mengimport Virum. Oke. Lalu here. Lanjut library dplyr. Dan yang terakhir adalah ggplot2. Oke. Plot ya ini dia. Nah, kalau udah teman-teman jangan lupa untuk di-run ya. Ini di-run dulu. Terus ini di-run. Nah, kalau di sini karena saya udah mendownload ya, menginstal lebih tepatnya, menginstal semua package library yang ada di sini, sehingga semuanya ini bisa berjalan dengan normal. Kalau misalnya teman-teman menemui suatu kesalahan, mungkin bisa jadi beberapa package yang ada di sini itu belum teman-teman install. Oleh karena itu mungkin teman-teman bisa install dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut, kita akan mengimport data Sherlock di subkategori data raw yang akan kita masukkan ke dalam objek R bernama Sherlock. Oke, ini ya, terdapat berkas bernama sherlock.csv. Lakukan pengkategorian buku The Adventures of Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle. Oke. Caranya seperti ini. Ini adalah instansiasi atau pembuatan variabel atau objek R bernama Sherlock menggunakan Virum, here data raw, lalu di sini kita isi dengan nama sherlock.csv, nama datanya yang ingin kita import. Oke, selanjutnya kalau udah akan kita coba lihat hasilnya. Kita memakai Glimpse. Ini Glimpse itu hampir sama kayak str ya. Terus nama objeknya Sherlock. Lalu kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Datanya ada sebanyak 12.000 ya, sekitar 12.000. Kolomnya ada 2, yaitu adalah story dan teks. Nah, kalau misalnya ingin teman-teman lihat lebih jelas, bisa kita menggunakan view Sherlock.
Nah, oke, datanya jadi seperti ini. Di sini ada kolom story. Story-nya ini adalah bab-bab yang ada ya dalam buku tersebut. Yang pertama adalah Adventure, A Scandal of Scandal in Bohemia. Lalu ada teksnya. Teksnya ini berisi cerita yang ada di bab tersebut. Seperti ini. Oke, banyak banget. Ya. Jadi sekali lagi ada dua kolom. Ada kolom untuk story yang isinya adalah bab dan teks di sini. Oke. Nah, lanjut. Data Sherlock tersebut berisi kolom story yang merupakan sub cerita dari cerita keseluruhan dan kolom teks yang merupakan naskah cerita pada setiap baris. Oke. Sekarang kita akan melakukan transformasi data untuk mencatat kata apa saja yang muncul untuk setiap sub cerita. Nah, sekarang akan melakukan transformasi data, kita akan mencatat setiap kata yang muncul. Bagaimana caranya? Di sini kita ada potongan ini ya, ada potongan codingan. Terus kita membuat objek R bernama Sherlock ID. Artinya di sini Sherlock kita buat ya, ID. Jadi kita akan menyimpan suatu data yang telah tertransformasikan yang sudah rapi. Di sini adalah Sherlock. Sherlock itu adalah data tadi ya, data setnya. Lalu setelah itu kita filter. Kita filter yang tidak NA, yang isinya tidak NA. Kan ini kan ada is NA ya, is.NA. NA itu not available. Terus text. Nah, kalau misalnya di sini yang tidak not available, artinya kan yang available. Jadi yang kita filter, yang ada, yang kita pakai itu hanya yang ada teksnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya di sini kita lihat ya. Di sini kan ada yang teks itu tuh nilainya adalah NA, not available, karena memang tidak ada datanya, tidak ada teksnya. Gitu. Nah, kita filter yang hanya ada teksnya. Oke, setelah itu kalau udah kita group by, kita grupkan berdasarkan story. Kalau misalnya kita lihat di sini, story-nya itu tuh adalah babnya, sub ceritanya ya. Skandal in Bohemia, jadi ada bab 1, 2, 3 sampai 12 kalau nggak salah. Lalu di sini ada Unest Tokens. Nah, Unest Tokens ini digunakan untuk membuat data. Kalau di sini, ini kan untuk satu kolom, itu teksnya ada beberapa kata. Nah, ini kita ganti, kita transformasi sehingga satu kolom, bukan satu kolom, satu baris data, itu story, habis itu teksnya itu ya cuman satu kata doang. Nanti kita lihat. Lalu kalau udah kita ungroup, jadi setelah digrupkan, habis itu kita ungroup lagi, lalu kita gunakan anti-join, stop words. Jadi kita hilangkan ya anti-join kalau misalnya teman-teman masih ingat. Jadi kalau di sini gambarnya adalah menghilangkan kata-kata stop words dari data Sherlock. Oke, mungkin aku kasih lihat dulu kata-kata stop words itu seperti apa. Bisa nggak ya view? Coba kita lihat ya. Stop words. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari stop words. Ada a, as, apple, about, above, according, accordingly, across, dan banyak banget ini. Nah, kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang tidak begitu penting. Gitu. Oke. Jadi kita anti-join-kan dengan stop words. Artinya kata-kata yang tadi itu kita hilangkan. Nah, terus habis itu kenapa kok di sini udah kita grupkan, terus kita ungroup. Nah, menurut pengalaman dan saran di beberapa forum R, setelah melakukan group by, itu lebih baik di ungroup lagi, karena ada beberapa fungsi yang tidak bisa berjalan pada data yang di grouping. Nah, salah satu kegunaannya grouping itu adalah mempermudah analisis data. Jika analisis data tidak berakhir setelah dilakukan grouping data, nah maka habis itu kan hasil groupingnya setelah itu hasil groupingnya kan disimpan. Nah, lebih baik data itu di-ungroup lagi gitu. Jadi kalau misalnya setelah digrupkan itu tuh masih datanya itu masih perlu diolah lebih lanjut, lebih baik di-ungroupkan dulu. Seperti ini. Kita kan masih melakukan proses anti-join kan. Nah, itu lebih baik di-ungroup. Seperti itu, lalu kita jalankan hasilnya. Oke, ini.
Ya, setelah kita lihat di sini adventure 1, jadi ada 2 kolom story sama word. Untuk word-nya di sini ini kata ya, jadi udah per satu kata. Dan di sini juga tidak ada kata stop words. Oke. Sudah dihilangkan kata-kata stop words-nya. Jadi hanya kata-kata penting saja yang ada. Oke, lanjut. Tadi ya, ini udah. Nah, lalu kita juga dapat menghitung frekuensi penggunaan kata untuk setiap subcerita dengan menggunakan fungsi count. Jadi ini kita akan menambahkan fungsi count. Nah, lalu juga kita ini mengurutkan frekuensi kata n dari paling tinggi hingga paling rendah. Untuk mengurutkan kita bisa menggunakan fungsi sort sama dengan true. Jadi kayak gini, Sherlock tidy-nya ya tadi ya. Itu kita hitung untuk setiap story itu tuh word, misalnya tadi di sini, word adventure itu tuh ada berapa sih gitu di story ini, gitu. Di story yang pertama, di story yang kedua dan seterusnya. Oke, coba kita coding dulu biar lebih jelas sama dengan true. Seperti ini kita jalanin. Nah, kan jadi ada hasilnya. Jadi kayak untuk word Holmes untuk di story ke berapa nih? 5, 6, 7, 8 itu sebanyak 56. Nah, ini juga udah diurutkan ya. Kita sort dari yang paling tinggi. Yang paling banyak ke yang paling sedikit. Sampai dengan yang paling sedikit. Tuh, jadi sekarang kita udah mengetahui nih, oh banyaknya kata ini di subcerita ini ada berapa. Seperti itu. Kita bisa menggunakan fungsi count. Oke, lanjut. Selanjutnya kita dapat mengetahui kata penting apa yang terdapat pada suatu subcerita dengan menggunakan analisis term frequency inverse document frequency (TF-IDF). Nah, untuk menjalankan TF-IDF ini kita bisa menggunakan fungsi bin TF-IDF. Oke. Lalu ada petunjuk di sini, simpanlah hasil keluaran fungsi tersebut dalam objek bernama Sherlock TF-IDF dan cetaklah hasilnya pada layar. Oke. Sudah ada perintahnya ya. Kita Sherlock, kita definisikan objek bernama Sherlock TF-IDF. Oke. Nah, untuk potongan kode ini, jadi tadi ya Sherlock tadi yang udah kita transformasi datanya dengan menggunakan beberapa proses gitu. Kita hitung setiap katanya untuk setiap subcerita, lalu kita bin TF-IDF-kan. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Oke. Nah, di sini akan muncul beberapa hasil TF, IDF, dan TF-IDF. TF itu apa? TF itu adalah term frekuensi, yaitu merupakan frekuensi kemunculan kata T pada dokumen D. Sedangkan untuk rumus TF itu sendiri, yaitu adalah jumlah frekuensi kata terpilih dibagi jumlah data. Jadi hasilnya nanti ini. Gitu. Lalu juga ada IDF. IDF itu adalah inverse document frequency, adalah banyaknya dokumen di mana suatu kata T muncul. Banyaknya dokumen di mana suatu kata T muncul. Untuk rumus IDF-nya, yaitu adalah log dari semua dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata. Nanti hasilnya ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk TF IDF, tinggal TF dikali IDF. Nanti hasilnya ini. Ya, hasilnya. Ya, terlihat di sini. Seperti itu, teman-teman. Semoga membantu memperjelas codingannya ya. Penjelasan codingan di atas. Oke. Lalu ada Sherlock TF-IDF tersebut. Oke, di sini nah, agar lebih mudah dicerna ya, maka kita lebih baik menampilkan dalam bentuk grafik. Di sini ada potongan codingan dalam bentuk grafik. Oke, tadi ya Sherlock TF-IDF ini yang tadi udah kita hitung. Kita hitung TF, IDF, dan TF-IDF-nya. Kita filter nih. Kita filter yang story-nya itu tuh sama dengan Adventure E, A Scandal in Bohemia. Jadi kita hanya menggunakan story yang
bab 1 aja, atau yang sub cerita pertama. Lalu kalau udah, ini kan ada fungsi top end ya, jadi kita hanya menampilkan hasil dari TF-IDF yang terbesar, yang paling ngomongnya gimana sih? Top 15 terbesar TF-IDF-nya. Nah, gitu. Jadi nilai TF-IDF terbesar 15 terbesar. Nah, gitu. Terus kita plotkan dengan sumbu X, yaitu adalah ini reorder word TF-IDF. Jadi kita order juga, kita urutkan gitu. Pengurutannya kita ubah. Yang TF-IDF-nya itu dari tertinggi ke terendah. Terus yang Y-nya itu ya TF-IDF-nya. Terus kita menggunakan grafik column, kalau nggak salah ini, column ya, column. Terus koordinat flip, jadi di flip itu apa? Diputar. Ya nanti kita jalanin saja biar lebih jelas. Terus untuk penjelasannya, atributnya untuk X itu sini kosong, Y-nya TF-IDF, totalnya kata terpenting pada cerita sekian dan sekian. Oke, kita jalanin aja. Spread. Oke, ini ya. Kata terpenting pada cerita Sherlock Holmes. Subcerita Adventure A Scandal in Bohemia. Yang pertama adalah Majesty. Oh, ternyata kata terpenting pada cerita Sherlock Holmes untuk bab atau subkategori pertama yaitu adalah Majesty. Jadi ya kemungkinan besar ceritanya itu tuh kaitannya sama Majesty gitu sih. Ya aku nggak begitu tahu juga sih untuk ceritanya seperti apa yang asli. Tapi kalau misalnya melihat dari grafik, ya kita bisa mencoba untuk menyimpulkan seperti ini. Oke. Terus kita ada Ada perintah lagi, pilihlah 2 sub cerita lain dan buatlah grafik serupa. Oke. Karena kita disuruh membuat grafik yang serupa tetapi hanya dengan sub cerita yang berbeda, kita bisa copy paste aja. Ya, copy paste semuanya. Yang kita ganti hanya cukup story-nya aja. Oke. Oke, story-nya kita ubah di sini. Nah, kita bisa melihat story yang lain. Nah, di sini ya. Kita coba lihat yang kedua ini apa nih? Adventure the Red-Headed League. Kita copy. Coba bisa nggak copy? Belum nyoba sih. Oke. Oh, bisa. Nah, oke ya. Terus yang kita ubah lagi ini sama. Kata terpenting pada cerita Sherlock Holmes. Oke. Oh, ini sub ceritanya berbeda. Di sini kita bisa ganti seperti ini. Oke, temanya sama. Jalankan. Oke, oh ternyata hasilnya berbeda untuk sub cerita Adventure to the Red-Headed League. Wilson sama League. Oke. Terus untuk selanjutnya bisa kita copy lagi codingan yang di atas. Tinggal copy paste lah. Spread, cepet jadi selesai. Oke, terus di sini kita ubah ya. Subceritanya ada apa lagi sih? Oke, nomor 3 Adventure A Case of Identity. Oke. Sini kita pastekan, di sini juga jangan lupa untuk diubah. Spread. Oke, udah ya. Muncul untuk kata terpenting pada subcerita Adventure 3 A Case of Identity. Hosmer, ya itulah. Terus Windy Bank. Apa itu Windy Bank? Oke ya, lanjut ya. Berdasarkan analisis TF-IDF di atas, kita dapat melihat bahwa masih banyak kata yang merupakan nama tokoh dalam cerita termasuk dalam kata penting. Oh, ya beberapa ya memang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kayak Hosmer itu kayaknya itu sih, kalau nggak salah adalah nama tokoh dalam cerita seperti itu. Sekarang kita akan mulai melakukan pemodelan topik. Oke, sekarang kita masuk ke pemodelan topik.
Nah, untuk algoritma yang digunakan adalah latent direct allocation, latent direct allocation, LDA. Ya udah kita singkat LDA aja. Oke, LDA merupakan algoritma yang biasa digunakan dalam pemodelan topik. Oke, untuk menjalankan algoritma LDA dari paket topik models, Sherlock tadi harus diubah menjadi objek berjenis dokumen term metric dengan cara sebagai berikut. Oke, jadi kalau misalnya ingin melakukan pemodelan topik menggunakan algoritma LDA, teman-teman harus mengubah dulu menjadi objek berjenis dokumen term metric. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi kita mendefinisikan suatu variabel atau objek R bernama Sherlock DTM. Itu didapat dari tadi ya, dari data bernama Sherlock tadi. Lalu kita hitung banyaknya kata untuk setiap story atau subceritanya. Setelah itu kita memanggil fungsi yang bernama cast_DTM. Casting, jadi kayak diubah ke DTM. DTM adalah document term metric. Caranya seperti ini, story, terus koma, word, koma, n. Oke, kalau udah kita jalanin. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Mengapa, sekali lagi, mengapa kok harus diubah ke DTM? Karena kita ingin menggunakan algoritma LDA. Sebelum kita mengimplementasikan algoritma LDA, kita perlu mengubah objeknya itu menjadi objek DTM, berjenis DTM. Seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya kita dapat mengimplementasikan algoritma LDA dengan menggunakan fungsi LDA. Oke. Nah, lalu kita juga harus menentukan nilai K, yaitu jumlah kategori topik yang diinginkan. Sebagai contoh, kita menggunakan nilai K sama dengan 5. Oke, di sini kita kasih contoh K-nya sama dengan 5, artinya kita akan membuat 5 kategorisasi topik. Ya ini ya, jadi Sherlock LDA, kita panggil fungsi LDA, tadi terus kita masukkan data yang udah berbentuk DTM, lalu kita masukkan K sama dengan 5. Oke, lalu kita jalani. Yo jebret, oke, udah selesai. belum, maksudnya udah selesai prosesnya. LDA frame topic model with 5 topics. Oke. Bagaimanakah kategorisasi subcerita Sherlock Holmes dalam 5 topik yang telah kita buat pemodelannya tersebut? Nah, kita dapat mengetahui dengan cara mengamati peluang suatu topik per dokumen yang dinyatakan dengan nilai gamma. Fungsi tadi dari paket Bloom dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi, kita jalanin dulu aja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita mencari nilai gamma. Oke. Nah, caranya adalah Sherlock LDA tadi. Data yang udah mengimplementasikan algoritma LDA. Kita itu rapikan dengan gamma. Ini ya. Oke. Sherlock LDA ini, data Sherlock LDA dirapikan dengan pengaturan metrik sama dengan gamma. Nanti ada gamma, ada beta. Yang menghasilkan versi data yang sudah dirapikan dalam bentuk satu dokumen per topik per baris. Gitu ya. Oke, nah nanti ini juga ada ya tadi, seperti aku bilang, ada gamma, ada beta. Bedanya adalah, kalau beta itu tuh per istilah per topik. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut habis ini, di akhir-akhir. Kalau untuk gamma itu adalah per dokumen per topik. Perhitungan nilai gamma dihitung otomatis dengan memanfaatkan fungsi tadi, sehingga hasilnya berupa nama dokumen. Ada bab, ada topik, dan nilai gammanya. Ini ada babnya, topiknya, dan nilai gammanya. Gitu. Nah, terus supaya lebih mudah dianalisa, data ditampilkan berdasarkan yang nilai gammanya terbesar sampai yang terkecil. Ini ya, ini yang paling besar ya. Oke, bisa paham ya? Ini kan E minus 0,1, artinya ini 9,9 sekian dikali 10 pangkat minus 1. Tuh. Dari yang terbesar terkecil. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman ketika menjalankan fungsi Sherlock LDA sama dengan LDA fungsi LDA ini,
lalu menghitung nilai gamma di bagian bawah. Dan mungkin nilai gamma yang teman-teman dapatkan akan berbeda dengan nilai gamma yang ada di video kali ini. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena ternyata setelah saya coba beberapa kali, ketika saya mengulangin project dari awal dan mencoba untuk menjalankan perintah LDA ini, ternyata hasilnya memang berbeda. Jadi teman-teman tidak perlu masalah dengan hasil yang berbeda di video ini dengan data yang teman-teman dapatkan pada saat mencoba codingan LDA tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, lalu setelah kita mendapatkan nilai gamma, kita akan memvisualisasikan nilainya dalam bentuk plot atau grafik. Dan di sini ada codingannya. Jadi kita memproses objek R Sherlock gamma ini. Lalu kita menggunakan fungsi ggplot untuk membuat grafiknya. Dengan sumbu X adalah story atau judul bab. Dan Y kita kasih nama gamma di sini seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Lalu untuk fill atau pewarnaan dari grafik, kita menggunakan topik. Jadi akan kita gunakan topik, faktor dari topik. Lalu kita juga menggunakan isi dari grafiknya berbentuk kolom. Dan kita flip, kita ubah sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kalau biasanya sumbu X itu ada di bagian bawah, sekarang kita flip, kita ubah. Jadi sumbu Y-nya itu ada di bagian bawah dan sumbu X-nya ada di bagian yang sebelah kiri ini. Seperti itu ya. Lalu untuk hasilnya kemungkinan juga akan berbeda. Karena sekali lagi nilai gamma yang teman-teman peroleh mungkin saja berbeda dengan nilai gamma yang saya peroleh. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, lalu juga untuk memahami makna dari setiap topik, teman-teman dapat menghimpun kata-kata apa saja yang menjadi kunci dalam suatu topik. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengekstrak probabilitas kata dalam suatu topik yang dinyatakan sebagai nilai beta. Kalau tadi teman-teman sudah mencari nilai gamma, sekarang kita akan mencari nilai betanya. Di sini digunakan untuk menghimpun kata-kata apa saja yang menjadi kunci dalam suatu topik. Nah, untuk codingannya seperti ini. Sherlock beta sama dengan Sherlock LDA. Jadi objek Sherlock LDA tadi, ini ya, kita rapikan dengan pengaturan metrik beta. Kalau sebelumnya adalah dengan pengaturan metrik gamma, sekarang menggunakan metrik beta. Lalu kita juga rename, dari termnya itu diganti ke word. Lalu kita range, itu range topiknya, lalu di sort descending nilai betanya. Lalu kita tampilkan hasil Sherlock betanya. Nah, setelah ditampilkan hasil Sherlock beta, lalu kita grupkan berdasarkan topik, dan yang ditampilkan hanya nilai 10 terbesar dari nilai beta. Seperti itu. Oke, lalu kita jalanin. Nah, hasilnya didapat seperti ini. Ada topik, ada word, ada nilai betanya. Nilai betanya udah diurutkan, disorting dari nilai yang paling besar. Seperti ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memvisualisasikan nilai beta. Kalau misalnya hasilnya seperti ini kurang terlihat jelas. Mana sih kata kunci dari tiap topik? Gitu. Oke, sekarang kita akan coba ya untuk memvisualisasikannya. Ini aku kasih contoh yang pertama. Kita berarti apa nih yang perlu kita proses datanya? Sherlock beta ya. Lalu operation, type operation. Nah, kalau udah jangan lupa difilter terlebih dahulu.
topik, kita pilih topik pertama. Lalu selanjutnya adalah kita pilih nilai beta 10 teratas. Nilai beta paling tinggi, 10 tertinggi teratas. Setelah itu kita panggil fungsi ggplot menggunakan AS. Dan untuk sumbu X-nya adalah kita reorder kembali word beta. Jadi kita reorder berdasarkan nilai beta ya. Berdasarkan nilai beta. Lalu untuk sumbu Y-nya adalah nilai beta. Kalau udah, kita tambah dengan isian grafik berupa line atau column juga boleh. Column aja. Lalu kita flip antara sumbu X dengan sumbu Y, penempatannya. Kita koordinat flip. Setelah itu kita kasih atribut dengan pemanggilan fungsi labs. Untuk X, nggak usah ada. Y, expression beta ya. Oke, habis itu title-nya, oh ya koma, jangan lupa. Title sama dengan kata kunci pada topik 1, cerita Sherlock Holmes. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahin lagi temanya. Kita gunakan theme live. Ya, cuman sebagai contoh. Teman-teman bisa memilih tema lainnya ya. Oke. Nah, kalau udah kita coba jalankan di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa kata kunci untuk topik pertama cerita Sherlock Holmes itu adalah Holmes. Holmes ini kaitannya dengan nama karakter atau tokoh karakter yang ada di cerita Sherlock Holmes. Jadi kurang lebih ya cerita-ceritanya itu tuh berkaitan tentang tokohnya. Seperti itu. Oke, terus kita akan mencoba untuk memvisualisasikan lagi, tetapi dengan topik yang berbeda. Kalau begitu kita tinggal copy paste aja ya. Copy paste di sini, tapi kita rubah topiknya. Kita ambil topik kedua. Lalu yang kita ubah, titlenya juga kita ubah ya. Topik 2, oke, cukup. Lalu untuk yang selanjutnya, topiknya juga kita ubah. Dan title atau judulnya juga kita ubah. Lalu kita jalanin. Oke, ini juga ternyata untuk topik kedua, kata kuncinya juga masih tentang Holmes, tentang karakternya. Bagaimana dengan topik ketiga? Oh, ternyata kurang lebih sama. Hasilnya seperti ini. Oke. Ya, selesai. Ya mungkin cukup sekian untuk tutorial, bukan tutorial sih, lebih ke penjelasan mengenai unsupervised learning di modul 10. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar. Dan jika ternyata dalam penyampaian saya banyak salah, saya mohon maaf. Teman-teman bisa mengkoreksi di kolom komentar juga. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya teman-teman mau aja sih. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.